pengaruh tekanan. Nah, penyemprotan dan ukuran tetesan yang dihasilkan dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan ukuran celah. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh adanya tekanan udara yang mengaktifkan proses penyedotan udara. Nah, pada atomisasi hidrolik ini umumnya tekanan yang digunakan berkisar sebesar 250 sampai 3000. Nah, ini merupakan diagram alat penyemprot atomisasi tanpa udara ya. Ada A dan B yang kalian perlu perhatikan. A itu merupakan aliran cairan yang sudah diatomisasi tanpa udara. Jadi A ini merupakan aliran udaranya. Kemudian B ini merupakan celah dari diagram penyemprot atomisasi udaranya ya. Next, selanjutnya yang kedua, air atomization atau atomisasi pneumatik. Larutan penyalut didorong dengan tekanan rendah melewati celah. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang bersamaan dialirkan udara dengan tekanan yang tinggi untuk melewati celah sehingga larutan penyalut terdispersi menjadi partikel halus. Nah, kemudian yang ketiga, derajat dari atomisasi dipengaruhi oleh bentuk celah dan tekanan udara. Nah, besarnya tekanan udara pada atomisasi pneumatik berkisar antara 10 sampai 100. Nah, ini merupakan gambar diagram alat penyemprot atomisasi dengan udara. Ada udara ya, yang sebelumnya tanpa udara. Di sini ada poin A, B, dan C. Nah, poin A itu merupakan larutan penyalut dengan tekanan rendah. Nah, ini larutan penyalut dengan tekanan rendah berada pada bagian tengah tepat diagram. Ya. Kemudian bagian B ada aliran udara. Ya. Aliran udara dengan tekanan lebih tinggi. Kemudian yang C itu merupakan celah. Ya. Jadi akan dipantulkan. Dari aliran udara ini akan melewati celah. Ya. Pada poin C untuk gambar 15 ini. Nah, next, selanjutnya ada fluidisasi, ada proses fluidisasi dikenal sebagai air suspension coating, dikembangkan oleh Wurster. Nah, proses penyalutan berlangsung secara kontinu atau terus-menerus. Nah, keuntungan dari fluidisasi yang pertama, waktu prosesnya cepat, kemudian prosesnya berlangsung secara tertutup. Ketiga, dapat dilakukan pengumpulan kembali pelarut yang telah menguap. Ya, jadi pelarut yang telah menguap dapat kita kumpulkan kembali. Nah, secara umum ya, kemudian kita masuk pada tablet salut gula. Nah, untuk tablet salut gula, bahan penyalut berupa larutan gula atau suspensi campuran gula dengan bahan pengisi. Kemudian pelapisan dilakukan selapis demi selapis sehingga perlu waktu yang lama ketika kita melakukan proses penyalutan tablet salut gula. Nah, kemudian yang ketiga, solvent atau pelarut yang digunakan berupa air atau pelarut organik. Namun untuk pelarut organik perlu kita perhatikan berapa persen kadar yang dibutuhkan untuk penyalutan suatu larutan gula. Kemudian yang keempat, penguapan solvent bisa dipercepat dengan penyemprotan udara panas dengan temperatur yang bervariasi. Nah, selanjutnya proses yang selanjutnya ya, prosesnya dibagi dalam, untuk saya kembali. Proses untuk dibutuhkan dalam
penyalutan tablet salut gula, ada tahap penyegelan, kemudian subcoating, kemudian ada penghalusan atau smoothing, ada pewarnaan, finishing, dan polishing ya. Polishing itu pengkilapan untuk tahap finish, tahap terakhir ya. Nah, untuk tahap pengisian penyegelan atau sealing berfungsi untuk menghalangi penetrasi air ke dalam core. Kemudian dapat memperlama waktu hancur dari tablet salut yang kita buat. Kemudian yang ketiga, bahan yang digunakan adalah selulosa asetapalat, kemudian bisa selak bebas arsen, eudragil atau eudragil L dan eudragil git S. Kemudian bisa juga kita menggunakan HPMC, ya, hidroksi propil metil selulosa, dan HPC atau hidropropil selulosa. Nah, itu bisa beberapa bahan yang kita bisa gunakan ketika kita melakukan proses sealing. Kemudian, pelarut yang digunakan adalah etanol, propilen glikol, dan aseton. Nah, untuk mencegah perlekatan tablet selama proses, dapat digunakan talc. Nah, seberapa banyak jumlah talnya perlu kita perhatikan ya. Kemudian tebal lapisan yang diperlukan berkisar antara 2 sampai 6 lapisan maksimal. Dan yang terakhir, untuk tujuan enterik, pelapisan dapat dipertebal dengan menggunakan bahan enterik. Kemudian proses yang kedua, subcoating ya. Subcoating di sini berfungsi untuk menutup permukaan sisi tablet sehingga berbentuk elips. Ya. Kemudian yang kedua, sistem penambahan bahan penyalut ada 2 macam. Yang pertama ditambahkan dalam bentuk suspensi penyalut atau kemudian yang kedua ditambahkan secara bergantian antara larutan penyalut dan serbuk penabur. Jadi pada sistem penambahan penyalut bisa kita melakukan memilih dari salah satu cara yang ada. Pertama, kita bisa menambahkan dalam bentuk suspensi penyalut. Yang kedua, kita bisa menambahkan secara bergantian antara larutan penyalut dan bahan serbuk penabur. Kemudian yang ketiga, pada subcoating ini jika penambahannya sudah dirasa cukup, apabila sisi tablet sudah tidak kelihatan menyudut lagi. Intinya subcoating ini kita menghendaki bentuk tabletnya yang elips. Nah, terus yang keempat, penambahan volume bahan penyalut yang berlebih akan menyebabkan tablet saling lengket. Jadi pengatasannya dapat kita lakukan secara manual untuk menghindari tablet yang saling lengket tersebut. Oke, next ya. Nah, ini beberapa bahan yang bisa ditambahkan untuk subcoating solution. Tadi ada 2 ya, yang bentuk pelarut dan powder. Nah, kalau jika kita menggunakan yang bentuk larutan, kita bisa menambahkan Pulviscum arabicum, kemudian atau bisa kita menambahkan untuk bahan subcoating solution bisa kita mengambil Pulviscum Arab ya, serbuk gum Arab, kemudian menambahkan gelatin, gula, dan air karena ini larutan ya. Sedangkan untuk bahan subcoatingnya yang berbentuk serbuk atau powder, kita bisa mengambil kalsium karbonat, kemudian kaolin, dextrin, gula, talkum, dan amilum. Ya. Ketika kita melakukan subcoating di sini, kita harus perhatikan, harus dijaga adanya keseimbangan antara derajat kekeringan tablet dengan volume penambahan penyalut.
Karena jika terjadi kelebihan volume penuangan, akan terjadi kondisi basah dan tablet cenderung lengket antara tablet yang satu dengan tablet yang lainnya. Namun jika kekurangan volume juga dalam saat penuangan, akan terjadi pembentukan parit pada sisi tablet. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita dalam melakukan penuangan, apakah volumenya terjadi kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan, tablet yang kita buat akan lengket satu sama lain. Jika kekurangan, tablet yang kita buat akan berbentuk parit pada tabletnya, pada sisi tabletnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga, pengeringannya yang terlalu cepat akan menyebabkan kristalisasi gula terlalu cepat sehingga permukaan tablet menjadi kasar. Sedangkan harapan kita ketika melakukan penyalutan, outputnya adalah tablet yang kita dapatkan, tabletnya berbentuk licin, kemudian permukaannya rata ya, ataupun elips, permukaannya halus, bentuknya elips atau rata atau cembung ya. Kemudian tentunya tablet yang kita buat itu memiliki bentuk yang menawan ya, atau yang indah. Next, selanjutnya kita masuk pada tahap penghalusan atau smoothing. Tahap penghalusan di sini berfungsi untuk menghaluskan permukaan tablet setelah kita melewati proses subcoating. Kemudian yang kedua, smoothing di sini bertujuan untuk memudahkan perataan warna di saat kita melakukan tahap selanjutnya, yaitu pewarnaan atau coloring. Nah, bahan yang kita lakukan ketika mau melakukan smoothing atau penghalusan ada ya, kita bisa menggunakan gula, kemudian serbuk Arab, dan air. Nah, penambahan larutan sedikit demi sedikit, dan apabila perlu, penguapan air pada temperatur suhu kamar. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu pewarnaan atau color. Pewarnaan di sini berfungsi untuk mewarnai permukaan tablet dengan bahan pewarna yang terpilih. Kemudian yang kedua, dapat digunakan zat warna yang larut ataupun tidak larut dalam solvent atau dalam pelarut. Penggunaan bahan pewarna yang tidak larut, lactic atau pigment, dapat memperoleh pemerataan warna yang lebih cepat dibanding kita menggunakan bahan pewarna yang larut. Nah, adapun bahan yang bisa kita gunakan pada proses pewarnaan ada gula, yaitu kita menambah pada bahannya ada gula, kemudian serbuk gum Arab, dan kemudian air, kemudian kita tambahkan bahan pewarna. Setelah itu kita masuk polishing atau pengkilapan. Polishing atau pengkilapan di sini berfungsi untuk mengkilapkan permukaan tablet setelah kita lakukan pewarnaan. Kemudian penambahan bahan pengkilap bisa dalam bentuk serbuk halus atau dalam bentuk larutan atau bisa juga dalam bentuk suspensi. Jadi pada saat melakukan pengkilapan di sini kita bisa menggunakan berbagai bentuk bahan pengkilap, bisa yang berbentuk serbuk halus, bisa berbentuk larutan ataupun berbentuk suspensi. Nah, bahan yang bisa kita gunakan untuk pengkilapan yaitu ada cera karnauban, kemudian cera albang, cera flava atau parafin padat. Bisa juga kita menggunakan kloropol dan aseton. Namun, pada penambahan bahan pengkilap di sini, kita perlu melakukan penambahan sedikit demi sedikit. Dan apabila perlu, penguapan solvent kita bisa lakukan dalam temperatur kamar ya. Nah, selanjutnya ada keuntungan tablet salut selaput dibanding tablet salut gula. Tablet salut selaput itu lebih ekonomis, efisien, cepat, dan praktis ya, ketika melakukan proses pengerjaan. Kemudian lebih mudah diotomatisasi. 3, penambahan beratnya sedikit, sekitar 2-5%. Sedangkan pada tablet salut gula bisa 2 kali lebih berat dari tablet tinggi. Kemudian yang keempat, tanda pada tablet dapat dipertahankan.
Kelima, tidak diperlukan penyegelan atau cell coating. Kemudian lebih tahan terhadap benturan, ya, karena bahan penambah penyalutnya hanya berbentuk selaput, jadi ketika ada benturan berbeda dengan salut gula yang sudah memiliki bahan tambahan pada saat penyalutan ke salut gulanya. Jadi ketika terjadi benturan, maka tablet salut gula tersebut akan mudah hancur. Yang kedelapan, lebih baik penampilannya lebih elegan. Yang kesembilan, memungkinkan penggunaan non-aqueous coating solution untuk tablet salut selaput. Bahan untuk penyalutan polimer pembentuk lapisan tipis atau film forming bristle. Kemudian pelarut yang digunakan, plasticizer untuk memodifikasi sifat polimer, dan zat warna terutama untuk tujuan estetika. Jika kita memiliki tujuan untuk keindahan, maka pewarnaan perlu kita lakukan, ya. Film reforming resin di sini harus dapat membentuk lapisan tipis yang rata atau koheren pada permukaan kedian. Kemudian larut dalam pelarut atau campuran pelarut atau solvent yang dikehendaki. Kemudian larut dalam cairan gastrointestinal. Selanjutnya dapat menjaga stabilitas obat. Kemudian meningkatkan estetika sediaan yang dilapisi, bersifat inert, non-toksik dan tidak lekat, serta crack resistant. Nah, macam-macam polimer yang pertama polimer gastrosoluble, misalnya hidroksipropil metil selulosa atau HPMC. HPMC merupakan polimer yang larut dalam air, cairan lambung, dan pelarut organik. Nah, dalam fungsinya sebagai penyalut, menunjukkan sifat mekanik yang cukup baik, di mana HPMC ini mengandung 28-30% gugus metil dan 7-12% gugus hidroksipropil. Sedangkan dalam perdagangan, HPMC ini dikenal dengan metosel E5, E15, Pharmacot 603, 606, dan 615. Itu merupakan nama lain, nama dagang dari HPMC. Jadi ketika kalian nantinya mencari HPMC dengan nama ini, metosel E5, E15, Pharmacot 600, Pharmacot 606, dan Pharmacot 615, itu merupakan HPMC, ya. Jadi ketika kalian menggunakan bahan pada praktikum, kalian harus mencari tahu nama lain dari bahan yang kalian gunakan, dan nama lain dari formula yang kalian gunakan. Karena bisa jadi pada saat kalian praktikum, label bahan yang tertera pada wadah bahan itu nama lain dari bahan yang kalian ketahui pada umumnya. Jadi cukup mengecoh untuk kalian melakukan praktikum, ya. Jadi sebelum melakukan praktikum, dibaca panduannya, kira-kira bahan yang kita gunakan ini rilis, kemudian nama lain dari bahannya seperti apa. Nah, jadi ketika kalian masuk di dalam laboratorium, kalian sudah tahu, oh ya, nama lainnya ini, misalkan HPMC, nama lainnya metosel E5 atau E15. Bisa jadi kalau kami mau mengecoh kalian, tulis saja metosel E5. Nah, kalian cari HPMC, muter-muter. Padahal di depan kalian adalah nama lain dari bahan yang kalian cari. Seperti itu, ya. Next, selanjutnya. Nah, hasil penyalutan stabil terhadap panas, sinar dan udara, dan serta kelembapan. Kemudian mudah dicampur dengan bahan pewarna atau bahan tambahan lain. Penggunaan umumnya dengan konsentrasi sebesar 2-4%. Untuk yang bertipe viskositas rendah, penggunaannya berkisar sekitar 5-10%. Kemudian yang kedua ada metil hidroksi etil selulosa. Merupakan hasil reaksi metil klorid dengan etilen oksida dengan selulosa alkali. Hasil penyalutan sama dengan HPMC. Kemudian metil hidroksi etil selulosa ini larut dalam beberapa pelarut organik.
selanjutnya ada etil selulosa yang kalian bisa gunakan. Etil selulosa merupakan hasil reaksi dari etil klorid dengan selulosa alkali. Biasanya etil selulosa ini dikombinasi dengan HPSC. Etil selulosa juga larut dengan beberapa pelarut organik. Kemudian etil selulosa ini bersifat non-toksik dan stabil pada kondisi lingkungan. Yang keempat, hidroksipropil selulosa. Larut dalam cairan gastrointestinal. Problem atau masalah yang dijumpai biasanya terkait dengan masalah kelengketan, terutama pada saat pengeringan. Kemudian hidroksipropil selulosa ini juga lebih mudah larut dalam pelarut organik dibanding turunan selulosa lainnya yang larut air. Dan yang terakhir, hasil penyalutan dari hidroksipropil selulosa dapat menghalangi gas dan kelembapan. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan povidon. Povidon larut dalam cairan gastrointestinal dan pelarut organik. Masalah yang dijumpai pada povidon itu hampir sama seperti hidroksipropil selulosa. Masalah yang dijumpai terkait tentang kelengketan ya terutama pada saat pengeringan. Adapun pengatasan pada povidon ini kalian bisa menambahkan talc atau plasticizer ya. Selanjutnya CMC. CMCNA merupakan hasil reaksi selulosa basa natrium ya dengan selulosa basa dengan natrium monoklor asetat. CMCNA juga berfungsi sebagai non-enteric water soluble polymer. Masalah yang dijumpai yaitu masalah penggunaan air sebagai pelarutnya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa CMCNA ini tidak larut dalam pelarut organik. Kemudian bahan yang kalian bisa gunakan yang lain adalah PEG, polyethylene glycol. Larut dalam cairan gastrointestinal dan air. Biasanya dikombinasi dengan bahan lain untuk mendapatkan massa film yang baik. Bobot molekulnya bervariasi dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian titik lebur dari polyethylene glycol berada pada range 40 derajat sampai 65 derajat. Jadi, pada saat pemanasan kita perlu kehati-hatian ya. Ketika kita menggunakan bahan PEG, polyethylene glycol. Nah, selanjutnya bahan tambahan lain. Bahan tambahan lain zat pewarna ditambahkan untuk mendapatkan warna yang diinginkan agar lebih elegan dan sebagai ciri produk. Kemudian bisa kita menambahkan pewarna sintetis atau alami, misalnya klorofil, antosianin, karotenoid, dan bentuk pewarna lainnya. Kemudian yang ketiga, bila dikehendaki lapisan film atau lapisan selaputnya tidak transparan. Kemudian bisa kita tambahkan opaquant attendant seperti titan dioksida, magnesium karbonat, atau aluminium silikat. Jadi ketika kalian menghendaki bahwa lapisan selaputnya itu tidak berwarna atau tidak transparan, kalian bisa menggunakan magnesium karbonat, titan dioksida, dan aluminium silikat. Ya. Formula untuk salut selaput. Secara sifat fisika, lapisan tipis polimer bergantung pada komposisi formula. Nah, sifat masing-masing komponen dan interaksinya pada kondisi lingkungan yang ada. Kombinasi formula umumnya terdiri dari film forming polimer, kemudian pigmen dan opositor, atau kemudian ada gula, plasticizer, dan pelarut. Nah, ini contoh formula untuk non-enteric solution.
APMC, propilen glikol, etil alkohol, dan etilen klorid. Ya. Kemudian ini contoh formula untuk enteric solution. Ada, kalian bisa melihat yang lebih jumlahnya lebih banyak dibanding yang non enteric solution. Selanjutnya ini sama ya, contoh formula. Kemudian nah, ketika kita tidak melakukan penyegelan pada tablet salut, kalian akan menjumpai tablet kalian terjadi keretakan atau cracking seperti ini ya. Maka oleh sebab itu ketika kita mau melakukan penyalutan pada tablet inti, kita lakukan penyegelan terlebih dahulu ya, untuk mengunci agar tablet kita tidak terjadi cracking atau pecah oleh retak di bagian tepi dari tablet tersebut. Kemudian ini APMC sebagai base coatingnya, plus penyalutnya itu, jadi bentuknya seperti ini, tidak merata. Nah, masalah selanjutnya, salut, proses pada salut selaput, ada penyalutan pen penyalut, kemudian spray system, suspensi coating, dan dip coating. Ya, kita bahas yang pertama, spray coating. Penyalutan dilakukan dengan cara spray ya, berarti penyemprotan larutan ke dalam tablet yang berputar. Nah, faktor yang perlu diperhatikan, tekanan hidrolik untuk menghasilkan semburan larutan, jumlah tablet yang disalut, dan yang ketiga jarak nozzle dari permukaan tablet. Jadi ketika kalian melakukan spray coating di sini, melakukan penyemprotan larutan, kalian perlu memperhatikan 3 poin tadi ya, tekanan hidroliknya, jumlah tablet yang kalian salut, kemudian jarak nozzle dari permukaan tablet. Ya, ini skema diagram dari pen spray tablet coating ya. Ini skemanya seperti ini. Kemudian kita masuk yang kedua, air suspensi coating. Ditembakkan oleh Wurster, tablet dimasukkan ke dalam coating chamber penyalut ya, dan didorong ke atas oleh kekuatan aliran udara panas yang dihembuskan dari bawah. Nah, kemudian penyalutan dilakukan dengan menyemprotkan larutan penyalut pada tablet di bagian dalam chamber penyalut. Jadi chamber penyemprotannya kita lakukan pada bagian dalam chamber dari penyalut. Nah, ini merupakan diagram aliran tablet pada dalam alat penyalut Wurster. Ini. Kemudian ini aliran udara, arah panah yang ke atas itu merupakan, yang berjejer ini adalah aliran udara. Kemudian plat distribusi udara seperti ini ya, yang melingkar pada bagian bawah. Nah, ini penyemprotan. Penyemprotannya kan dari bawah ke atas. Ini pembagian aliran. Di sini adalah kontrol aliran partikel. Ini arah panah yang di atas ini. Ini merupakan kontrol aliran partikel. Ada yang naik, kemudian keluar dan turun kembali, seperti terus prosesnya ya. Next. Kebalik ya, sorry. Gambarnya terbalik. Kemudian evaluasi salut selaput menyangkut pada sifat utama polimer, ada reologi, mekanik, dan thermal properties.
Dari rheological properties, berdasarkan sifat rheologi polimer, dapat dilihat dari parameter, 4 parameter yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada elastisitas, kemudian kekentalan, kekenyalan, dan rubber-like elasticity. Jadi pada saat kalian pada rheologi properties di sini kalian melihat parameter 4 ya. Yang pertama elastisitasnya, kekenyalan, kemudian kedua kekenyalan, ketiga kekentalan, dan keempat rubber-like elasticity. Selanjutnya karakteristik molekul polimer. Deformasi viskoelastisitas polimer bersifat reversibel sebagai fungsi waktu. Kemudian profil elastis modulus dan terhadap temperatur dibedakan dalam 4 bagian. Ada Allah Akbar. Ada 4 bagian, ada temperatur rendah dan polimer keras, dan gas, kemudian kondisi transisinya, kemudian Rubberry region, dan kondisi linear. Next, selanjutnya ini merupakan, kalian bisa perhatikan gambar yang tertera pada layar kalian saat ini. Oke, stop. Dari oke, next, selanjutnya. Oke. Dari gambar di atas, pada temperatur rendah, polimer keras dan regas menyebabkan kondisi glassy state. Energi panas yang ada tidak cukup untuk menggerakkan rotasi molekul. Ya. Kemudian, apabila temperatur naik, polimer memasuki kondisi transisi, sehingga terjadi kenaikan gerakan vibrasi molekul dan terjadi elastis modulusnya menurun. Kemudian yang ketiga, pada temperatur yang lebih tinggi, polimer memasuki Rubberry region. Energi panas yang ada tidak cukup untuk menggerakkan rotasi molekul. Dan yang keempat, apabila temperatur naik lebih lanjut, molekul polimer bentuknya itu linear. Kemudian elastik modulusnya semakin menurun. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ya. Ada arah panah yang naik, ada yang linear, dan ada yang turun. Itu terkait temperatur dan modulusnya. Next, selanjutnya mechanical testnya. Jika mechanical testnya pada yang pertama grip test, sampel diberikan beban tertentu, kemudian kalian amati dan kalian bandingkan waktunya berapa yang waktu ditempuh dari kemudian yang kedua stress relaxation test. Beban diubah selama pengujian selama waktu yang ditentukan. Jadi kita menentukan waktunya terlebih dahulu, kemudian beban kita ubah sebagai pengujian dalam waktu yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini dan yang selanjutnya thermal properties diukur dengan menggunakan alat DSC, differential scanning calorimetry, dan thermal mechanic analysis atau TMA. Ya. Oke, dari slide yang saya sampaikan pada pagi hari ini terkait penyusunan formula sediaan tablet salut beserta kontrol kualitasnya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin didiskusikan secara bersama, saya persilahkan.